Kemudian perihal dalil pelanggaran prosedur. Pada huruf C permohonan yang disampaikan, pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampur adukan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut: manipulasi DPT dan seterusnya dianggap dibacakan. Sebagai pihak pemohon, maka yang bersangkutan harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.